Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama mari kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kita banyak rahmat sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun hanya dalam ruang virtual nih Bapak Ibu. Eh, eh, Begini, acara ini kita konsep sederhana dan santai saja. Artinya saya akan lebih banyak mengharap di forum ini nanti ada diskusi, jadi bukan bukan melulu kita memberikan atau mencecar materi, tidak, tapi ada diskusi di antara kita melihat perkembangan pelaksanaan asesmen nasional yang sebentar lagi akan kita laksanakan, dan mungkin Bapak Ibu semua sudah menerima pemberitahuan atau undangan dari Gus Bujar bahwa pada tanggal 23 sampai dengan 26 nanti akan dilaksanakan simulasi itu. Kemudian di beberapa waktu yang lalu, tepatnya terakhir hari Minggu kemarin, juga sudah dikasih deadline untuk menentukan apakah kita akan mandiri, kemudian kita menggunakan Recording in progress. online atau semi online atau semi online. Nah, itu kepastiannya kemarin ditunggu hari Minggu pukul 20. Tapi berharap itu nanti ada mekanisme perubahan yang mempermudah. Nanti kita sampaikan kalau memang misalnya ada. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin apakah perlu saya menyampaikan mulai dari awal? Saya mohon masukannya dulu. Apakah perlu saya menyampaikan dari awal tentang hal ehwal sejarah lahirnya asesmen nasional? Monggo, salah satu saja. Saya satu masukan cukup. Oh, perlu. Oke, ya sudah. Oke, perlu. Oke, izinkan saya share, dan saya hari ini ditemani oleh teman-teman dari tim teknis di daerah Semarang Jakarta yang sudah tergabung dengan kita sudah dari tahun 2017, 2016, 2017 membantu kita. Ada Mas Anam, Mas Rosli belum kelihatan, Mas Fajar, Mas Adi, Mas Sarjanto, Mbak Karti. Ini beliau-beliau yang membantu kami selama pelaksanaan UNBK dulu, dan sampai dengan sekarang masih bergabung dengan kami di tim teknis, dan nanti akan bertambah lagi tim teknis kita. Ada Bu Menteri, Bu Mbak Siti di sini, kemudian ada Mas Sigit, Mas Yuni Suwarno SMA 3, kemudian Mas Topari di Pelayan, dan ini kayak ya, akan lebih banyak lagi nanti kita tim teknis ya kita tambah, sehingga mudah-mudahan nanti tidak ada permasalahan pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya sedikit berbagi share materi yang nanti akan kita kirimkan. Ini materi juga sebenarnya kita ambil dari materi-materi yang sudah pernah disampaikan oleh semua pihak yang pernah memberikan sosialisasi tentang asesmen nasional ya.
Oke. Jadi jangan bosan kalau ini saya share berulang-ulang, dan memang sudah pernah kita sampaikan di forum pendataan di bulan-bulan, lebih 2 bulan yang lalu kita sampaikan. Yang saya bicarakan sejarahnya dulu, memang asesmen nasional ini berangkat dari keputusan atau program kerja Mas Menteri setelah dilantik di tahun 2019. Salah satu kebijakannya, salah satunya adalah Merdeka Belajar, dan mudah-mudahan Merdeka Belajar itu tidak dimaknai karena sudah merdeka belajar artinya tidak belajar juga merdeka, jangan tidak maknai seperti itu. Artinya merdeka belajar di salah satunya adalah tentang peniadaan UNBK. Seperti kita tahu semua, kita hanya menyisakan UNBK jenjang SMK yang sempat dilaksanakan di tahun 2019, dan itu pun hasilnya tetap dianulir oleh Pusmenjar atau kementerian, artinya hasil-hasil UNBK SMK yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 sudah tidak dipergunakan lagi. Asam nih. Oh, Minggu ngomong ya Rais aku ngomong Pak. ya, dengar loh Pak saya Pak. Oke, begini Bapak Ibu. Pernah disampaikan ke kita oleh Mas Menteri, yaitu UBKD awalnya, ujian berbasis komputer daring, yang Bapak Ibu juga mungkin sudah pernah terlibat di dalam pelaksanaan simulasinya. Dan simulasi, alhamdulillah, dari mulai simulasi terbatas, simulasi sampai berskala besar, alhamdulillah meskipun banyak gagalnya, tapi ya itulah namanya simulasi, itu mencoba mencari di mana celah dan kegagalannya. Kemudian berjalannya waktu, sampai akhirnya Mas Menteri tidak menghendaki lagi nama ujian di dalamnya, dan makanya UBKD di tahun 2020 dirubah menjadi asesmen nasional yang seiring dengan perubahan nomenklaturnya Puspendik jadi Pusmenjar. Ya, kira-kira seperti itu. Fungsi utama dari asesmen nasional tidak akan menggantikan posisi ujian nasional. Berbeda sekali, berbeda konsep, berbeda tujuan. Ujian nasional lebih bertitik fokus kepada penilaian individu siswa, terutama di siswa kelas akhir, secara individu melalui mata pelajaran tertentu. Sedangkan untuk asesmen nasional, titik berat dari asesmen nasional ini akan dipergunakan untuk mengukur kesiapan atau keberhasilan satuan pendidikan, semua satuan pendidikan, melalui hasil asesmen yang dilakukan oleh siswa dan survei-survei yang dilakukan baik oleh siswa maupun guru dan kepala sekolah. Kita juga sudah banyak mengenal atau sering mendengar kata AKM, bahwa asesmen nasional itu di dalamnya ada 4 kegiatan, sebenarnya 3, jadi ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tapi di dalam AKM itu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan literasi dan kegiatan numerasi. Jadi totalnya ada 4 elemen di asesmen nasional, yaitu yang dinilai atau yang diambil adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kalau ujian nasional UNBK dipergunakan untuk mengukur kemampuan individu siswa di siswa kelas akhir di semua satuan pendidikan. Kalau untuk asesmen nasional nantinya akan dilakukan tidak di siswa kelas akhir, tapi di siswa kelas menengah atau kelas 8. Kalau SMA berarti kelas 11, SMA sederajat, SMK kelas 11. Data yang diambil adalah data dari semester kemarin sudah diambil. Jadi yang kemarin diambil di kelas 7 sekarang sudah naik ke kelas 11, sudah disesuaikan.
Kalau Bapak Ibu masih ada perubahan-perubahan data, ya, silakan segera diproses sebelum hak akses tarik ulang yang saya miliki di Dinas Pendidikan Provinsi ditutup oleh pusat, masih bisa memungkinkan untuk tarik data. Kemudian untuk asesmen nasional ini nanti wajib diikuti oleh semua satuan pendidikan, baik sekolah maupun madrasah. Namun hanya akan diambil secara sampling oleh sistem yang ada di BUAN, ya, yang akan diambil di BUAN, akan diambil secara sampling. Untuk SMA sederajat, SMA, MA, SMK akan diambil 45 atau 50 totalnya, terdiri dari 40 siswa utama dan 5 siswa cadangan. 45 siswa utama dan 5 siswa cadangan. Perkembangan dari data yang ada di kita banyak sekali yang masukkan ke kita, lapor ke saya masalah siswa dari luar DIY, di mana sekolah itu hampir separuh yang masuk ke sampling itu siswanya luar DIY. Otomatis kalau yang seperti itu harus dilakukan sampling ulang. Silakan kontak ke saya kalau masih ada yang siswanya lebih yang sudah tersampling atau yang sudah dicetakkan di NS, itu masih ada siswa-siswi dari luar DI yang sekiranya nanti di bulan September atau di awal Oktober belum bisa merapat kembali ke DIY dan tidak bisa mengikuti asesmen nasional, silakan ajukan atau japri ke saya untuk agar segera dilakukan sampling ulang. Sampling ulang ini sementara yang bisa melakukan hanya di provinsi dan di pusat, karena itu pengajuannya ke saya. Termasuk kalau ada siswa-siswa yang mutasi atau tidak naik kelas, kemarin diambil di semester yang lalu, kemarin masih kelas 7, ternyata tidak naik kelas di kelas 8, kalau memang harus disampling ulang atau jumlahnya yang mutasi atau tidak naik kelas lebih dari cadangannya 5, maka silakan diajukan sampling ulang. Sampling ulang jelas nanti akan berubah siswanya. Tadi saya dihubungi oleh Ketua FKKS SMA yang ada di kota Jogja, Pak Heri, ya, dari SMA Muhammadiyah 3 kalau nggak salah. Nah, kayaknya di SMA di wilayah kota itu mau melaksanakan layout asesmen nasional, dan data yang diambil adalah data dari DNS. Oleh karena itu kalau di wilayah SMA di wilayah kota kalau ada sampling ulang, monggo nanti dikonfirmasi dulu ke FKKS atau dikonfirmasi dulu ke bagian kurikulum karena mungkin sudah diberitahukan oleh siswanya. Nah, ada beberapa kasus seperti contoh di Debrito, Debrito hadir, ada kurang lebih hampir 20 lebih siswanya itu banyak yang dari luar DIY, Nah, itu sudah kita sampling ulang, tapi itu pun juga siswanya masih banyak. Nanti kalau yang seperti itu nanti akan kita ambil yang jumlahnya paling sedikit, tidak tersampling saja. Artinya yang masuk sampling kita ambil paling sedikit saja. Kalau memang mereka nanti belum bisa melaksanakan atau belum bisa hadir di Jogja pada waktu pelaksanaan nasional, ya sudah, kita gunakan data apa yang ada di BUAN yang bisa hadir pada waktu asesmen nasional. Ini sudah saya konfirmasi ke pusat. Ya apa boleh buat, kalau memang siswanya tidak ada di tempat, ya sudah, tidak akan ikut asesmen nasional itu. Ini juga kaitannya dengan beberapa pemahaman bahwa mekanisme pelaksanaan UANBK online itu tidak berarti bahwa pelaksanaan ANBK itu bisa dilaksanakan di rumah masing-masing siswa. Jadi kalau siswanya masih di rumahnya atau masih dipulangkan di rumah orang tuanya bisa melaksanakan dari rumah, itu tidak bisa, tidak seperti itu.
Tapi nanti tetap akan dilaksanakan secara terpusat di semua satuan pendidikan. Jadi akan menghadirkan peserta didik di semua satuan pendidikan. Ini tentang asesmen nasional. Kemudian tahun ini akan diambil datanya sebagai baseline, jadi akan dibandingkan. Jadi nanti nilainya itu bukan berarti sekolah A jelek, sekolah B bagus, sekolah C jelek, sekolah D bagus dan seterusnya, tidak. Tapi nilainya bukan seperti itu. Nilainya akan lebih kepada apa arahan bagaimana perbaikan yang bisa dilakukan oleh kami di Pemda DIY untuk melakukan perbaikan di masing-masing satuan pendidikan. Wujudnya bukan nilai yang sifatnya angka ya. Jadi kira-kira seperti itu. Akan diambil baseline di tahun 2021, artinya nanti perkembangannya akan baru bisa dilihat nanti di ANBK tahun 2022. Jadi tahun 2021 hanya akan dijadikan sebagai baseline. Ya, sudah ya. Mbak, tolong ini disampaikan ke ibunya di depan. Ada yang copy VHD ke saya dari teman 4. Itu. Kemudian pelaksanaan sudah, saya kira ini nanti bisa dibaca sendiri di Bapak Ibu, karena saya yakin yang saya hadapi sekarang adalah Bapak Ibu mengarah ke teknis, jadi mungkin tidak perlu sampai detail, sampai ke apa sih yang ada di belakangnya secara detailnya. Kemudian ini Bapak Ibu, jadwal yang lama ini masih ini nih, kemarin jadwal lama tapi kemarin sudah diperbarui. Jadwal pelaksanaan untuk simulasi nanti tanggal 23 dan 26 periode satunya, kemudian periode 2-nya tanggal 30 September sampai 2 Oktober. 30 Agustus sampai 2 September. Nah, Bapak Ibu nanti di laman ANBK silahkan memilih hari yang dikehendaki pelaksanaan simulasinya. Kita tidak mematok untuk penseragaman hari, karena monggo itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan, masing-masing sekolah. Kemudian kami di Dinas Dikbora Provinsi sedang berproses untuk bersurat kepada Bapak Ibu semua yang intinya kami sampaikan bahwa untuk simulasi, sekali lagi untuk simulasi baik periode 1 dan periode 2, mohon dengan sangat jangan dulu melibatkan siswa melihat paparan COVID-19, perkembangan COVID-19 di DIY dalam beberapa bulan atau dalam 1 bulan terakhir. Jadi kami di Dikbora DIY sudah sudah menetapkan bahwa untuk simulasi di periode 1 maupun periode 2, mohon nanti semua satuan pendidikan tidak melibatkan siswa dulu. Jadi nanti keterlibatan siswa silakan digantikan dengan guru. Itu ya. Kemudian nanti tujuan simulasi yang jelas untuk mengetes atau uji coba secara teknis tentang pelaksanaan atau lebih mengarah ke bagaimana persiapan teknis sarana dan prasarana baik di tingkat pusat terutama maupun di sekolah satuan pendidikan masing-masing. Tujuannya yang simulasi kali ini untuk itu. Ya, asesmen nasional nantinya
itu dilaksanakan selama 2 hari, ya 2 hari. Kemudian kalau siswa itu mengerjakan 4 elemen yang tadi saya sebutkan, tapi khusus untuk guru dan kepala sekolah, kepala madrasah nanti akan melaksanakan survei lingkungan belajar, termasuk pada Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu kepala sekolah yang mampu atau mengajar di 2 satuan pendidikan yang berbeda, itu di 2 tempat sekaligus itu harus menjadi peserta atau harus mengisi survei lingkungan belajar dari masing-masing satuan pendidikan. Survei lingkungan belajar dilakukan secara online, bisa menggunakan handphone atau PC atau laptop dari masing-masing rumah bisa, karena sifatnya full online dan sifatnya survei, yaitu sifatnya survei, dan akan diberikan waktu kurang lebih 4 hari pada saat pelaksanaan asesmen nasional. Ini moda pelaksanaan yang dari kemarin banyak diperbincangkan, karena mode pelaksanaan yang ada 2 pilihan, online dan semi online, ini penetapannya tidak lagi melalui laman ANBK, tapi melalui metode verbal TIK. Jadi perubahan data untuk moda online atau semi online, kemudian mandiri atau menumpang, itu penetapannya nanti ada di laman verbal TIK. Nah, terus terang memang bagi kami ini agak memusingkan. Di tingkat pusat juga, di grup-grup nasional juga sudah banyak yang teriak. Bahkan kami di Pura Jogja, saya juga sudah sering, saya sudah 2 kali teriak di forum nasional bahwa kenapa sih ini tidak kita kembalikan saja mekanismenya menggunakan yang sama seperti di laman UNBK waktu yang lalu, karena di situ semua data-data perangkat yang dimiliki oleh masing-masing satuan pendidikan sudah ada. Kemudian langkah untuk menentukan online atau semi online juga tinggal klik saja, tidak perlu memasukkan data-data lain. Kemudian pelaksanaan mandiri atau menumpang, bahkan sampai dengan menumpangnya dimanapun juga sudah bisa ditetapkan hanya dengan beberapa langkah yang sangat sederhana. Tapi mudah-mudahan suara yang kita sampaikan didengar oleh tim pusat, tapi yang jelas sampai dengan detik ini mekanisme yang dipergunakan masih sama, yaitu melalui verbal TIK. Jadi kalau ada perubahan, kemarin ditunggu sampai jam 8, kita sudah minta bantuan sama Mas Ardi, kemudian Mas Farjanto sama Mas Yuni Suwarno untuk mengatur perubahan-perubahan yang ada. Kalaupun ada Bapak Ibu yang terlambat, ya sudah, sementara silakan diikuti dengan data yang ada. Silakan diikuti dengan data yang ada, karena memang mungkin perubahannya masih bisa dilakukan di verbal TIK, tapi data yang ada di verbal TIK sudah ditarik di laman ANBK. Jadi mungkin sudah tidak bisa berubah lagi di laman ANBK. Sampling tadi sudah saya sampaikan. Kalau masih ada siswa yang dari luar DIY tidak naik kelas maupun mutasi, masih tersampling, bisa dilakukan sampling ulang. Kemudian ujian AN susulan, asesmen nasional susulan, ini tidak ada asesmen susulan. Jadi kalau ada siswa yang berhalangan hadir, otomatis nanti akan digantikan oleh siswa cadangan. Mekanisme seperti apa nanti ada di dalam posnya. Kemudian kecuali pelaksanaan ulang atau penjadwalan ulang asesmen nasional ini bisa disebabkan karena force major, ya, seperti pemadaman listrik, bencana alam, ini bisa dijadwalkan ulang. Waktunya kurang lebih seperti ini untuk literasi. Ini yang jenjang SMA SMK, ini ada 90 menit, sesuai karakter 30 menit.
Ya, numerasi 90 menit, Subkliwon belajar 30 menit. Ini untuk siswa ya. Siswa. Oke, kemudian masalah sesi sama seperti UNBK bisa dilakukan secara menggunakan 3 sesi. 3 sesi karena kita melihat dari waktunya. Jadi 1 hari ini kurang lebih hanya sekitar berapa 122 jam kan? Sekitar 2 jam satu sesinya, nanti paling jeda tambah persiapan dan sebagainya sampai dengan 3 jam. Nah, pengaturan waktunya kira-kira seperti ini. Oke. Jadi apabila diikuti oleh 45 siswa utuh sekolah dengan metode online, atau semi online, itu hanya membutuhkan paling tidak berapa? Berarti 45, 8 ya, sekitar 8 sampai 9 komputer cukup. 8 sampai 9 komputer cukup. Artinya ini ada 2 batch yang dilakukan. Artinya 2 batch ada pelaksanaan selama 4 hari. Jadi 1 batch isinya 2 hari. Dalam 1 hari ada 3 sesi. Kalau dalam 1 sesi diikuti oleh 10 orang taruhlah, berarti dalam 1 hari ini ada 30 orang. Dalam 1 hari dalam 1 batch 30 orang. Hari pertama, hari kedua 30 orang. Nanti batch pertama hanya diikuti oleh 10 orang saja. Batch kedua. Jadi di sesi 1 saja cukup. Itu kalau menggunakan 2 batch. Kalau misalnya komputernya hanya 8 atau 9 juga bisa disesuaikan, nanti kan tinggal ngitung saja pembagian. Jadi syarat minimal, apalagi kalau yang SD itu cukup dengan 5 komputer bisa melaksanakan secara mandiri. Nah, kalau yang belum punya server ya nanti menggunakan secara online. Oke. Ini saya kira sudah tidak asing lagi, bagi panjenengan semua, semi online, komputer proktor, atau mungkin ini komputer proktor ini kan bahasa informatika ya, bahasa di kita kan server ya, server. Tapi kemudian untuk yang di online ini jangan diasumsikan sebagai server murni, tidak, tapi ini bisa laptop atau PC bisa dipergunakan karena hanya digunakan untuk memanajemen saja untuk di komputer yang di moda online ya. Itu. Kemudian ini saya kira tidak perlu. Kemudian ini ya Bapak Ibu kalau menghendaki contoh-contoh soal dan sebagainya, video-video tentang apa sih asesmen nasional, ini bisa dilihat di Pusmenjar kemdikbud.go.id. Di sini sudah ada contoh-contoh soal. Berikut video-video pengenalan tentang asesmen nasional sudah ada. Jadi sudah tidak perlu lagi mencoba membuat soal-soal baru. Artinya kalau memang mau dipergunakan untuk pembiasaan siswa sudah bisa. Oke, jadi seperti yang sering disampaikan oleh Mas Menteri bahwa untuk asesmen nasional ini tidak perlu ada persiapan khusus, bahkan sampai mengikutkan siswanya di bimbingan belajar saya kira tidak perlu, sehingga akan lebih mengurangi beban psikologis para siswa sekalian. Oke. Ini contoh soal, tapi ini kebetulan contoh soal yang SD ya, jadi tidak perlu kita bahas. Jadi, saya kira seperti itu yang bisa kita sebagai awalan ya, sebagai awalan yang bisa kita sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya lebih banyak mengharap diskusi di kita. Nanti kalau saya atau apa yang saya sampaikan tadi mungkin ada yang masih kurang, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman tim teknis. Dan kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu semua, kami persilakan. Nanti kalau misalnya kita bisa menjawab, tentu saja akan langsung kita jawab. Silakan, mekanismenya raise hand saja. Nanti
biar bisa kita panggil satu-satu, raise hand, kemudian silakan mengajukan pertanyaan. Oke, Mbak Titin. Mbak Titin, ini dari SLB mana, Mbak Titin? Monggo silakan open mic. Halo, Pak Nawan, selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan juga dari Bapak Ibu yang ada di Dinas Sipora. Izin bertanya, apakah suara saya terdengar cukup jelas? Siap. Ya, jelas banget. Suaranya yang enggak jelas. Oke, izin bertanya yang pertama adalah, kan itu misalnya kami kan di sekolah menggunakan izin orang tua ya. Surat keterangan. Ya, surat-surat apakah surat ke orang tua, apakah orang tuanya mengizinkan kalau nanti pada waktu pelaksanaan AN anak diizinkan datang ke sekolah. Nah, misal kalau orang tuanya tidak mengizinkan, padahal anaknya sudah masuk dalam daftar nominasi tetap, niku pripun? Sorry Mbak Titin, sorry banget, saya ada trouble darat. Diulangi sekali lagi. Pripun? Ya, diulangi sekali lagi Mbak, diulangi sekali lagi, sorry. Begini. Untuk pelaksanaan AN ini kan kami tetap memberikan surat izin, minta izin ke orang tua. Ya. Apakah diizinkan untuk datang ke sekolah atau tidak pada waktu pelaksanaan di bulan September nanti. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika orang tua tidak mengizinkan anak datang ke sekolah pas pelaksanaan, sedangkan nama anak tersebut sudah masuk DNT, mantan itu. Terus, pertanyaan yang ke-52, Pak Nawan. Ya, siap. Angka COVID di Jogja, Mas Titi, kan barusan dengan sampaikan bahwa untuk simulasi kalau bisa hanya Bapak Ibu Kurniawan ya mengingat angka positif masih tinggi. Nah, kalau pas pelaksanaan masih tinggi juga, terus pripun ibu plan B-nya? Selamat pagi, sehat selalu. Oke, langsung saya jawab nanti tidak lupa. Baik, ini berbicara tentang perkembangan COVID ini tentu saja tidak bisa kita hindari. Saya tidak mau berandai-andai. Artinya tetap jawaban saya diplomatis untuk sementara sebelum mekanisme. Jadi kalau nanti orang tua siswa tetap tidak mengizinkan siswa datang ke sekolah, ya sudah, gunakan siswa yang ada saja. Kemudian juga kalau misalnya nanti sampai dengan pelaksanaan di bulan September ini angkanya masih seperti ini, kita harus ikuti plan B-nya dari pusat. Nanti akan kita koordinasi dengan pusat, apabila memungkinkan kita jadwalkan ulang, kita undur, karena memang wacananya kemarin dari kepala Balitbang atau siapa nih saya agak lupa, kemungkinan untuk memundurkan pelaksanaan ini ada, bahkan sampai di bulan Desember ini ada, karena memang kita tidak akan bisa bicara per provinsi, tapi kita bicara Indonesia, karena kondisi di masing-masing provinsi berbeda-beda, ya bagaimanapun tetap harus kita lihat kondisi. Itu ya Pak Titin, artinya nanti kalau memang tidak diizinkan ya sudah, kita gunakan data yang ada. Terus kalau misalnya pandemi masih mengkhawatirkan, ya sudah, yang jelas kita ikuti prosedurnya, nanti arahnya dari pusat seperti apa. Itu ya Pak Titin, malah semaput nanti mau. Oke. Tapi pas Dilan jawab tadi sinyal saya nggak ada, Pak. Ya, nah udah, nanti gantikan dari Mas Rusli. Ya, intinya itu tadi ya. Oke, dari SMA Steladius silakan. Ya, selamat siang. Siang Mas. Dari SMA Steladius 2, hanya konfirmasi ulang saja Pak.
Ye, Untuk sampling karena kan hampir sebagian besar siswa kami dari luar kota, ya, jadi saya sempat mendengar bahwa untuk sampling akan sampling semuanya lagi, lalu untuk pesertanya seadanya gitu ya, artinya dari hasil sampling itu yang memang bisa ikut ya akan ikut, yang memang tidak bisa ikut karena kondisi, karena jauh dari Jogja, atau karena orang tua tidak mengizinkan berarti tidak apa-apa tidak ikut sementara gitu ya. Lalu ya. yang kedua untuk jadwal simulasi tadi jelas kami diminta memilih 1 hari. Ya, Yang mau kami tanyakan apakah untuk jadwal gladi kami juga tetap diminta memilih 1 hari atau nanti ada jadwal khusus. Karena kami juga harus menetapkan penjadwalan ulang untuk PTS begitu karena juga sama-sama di bulan September. Terima kasih. oke. Ya. Untuk saya jawab yang terakhir. Kalau gladi bersih kita tunggu jadwalnya. Kita tunggu kebijakannya seperti apa. Jadi untuk gladi bersih kita tunggu kebijakan dari pusat seperti apa. Artinya kita tetap mengikuti perkembangan info terbaru. Kemudian untuk yang penegasan masalah sampling ulang sekali lagi, kalau jumlahnya di bawah 5 silakan digantikan dengan cadangan, tidak perlu sampling ulang. Tapi kalau sampling ulang itu ternyata tadi di SMA TC2 ini banyak ya, banyak sekali. Kemudian di di Jogito juga demikian, yang hampir lebih dari separuh. Nanti akan kita sampling sampai jumlah mendekati, jadi yang ikut itu lebih banyak daripada yang tidak ikut. Itu kita hanya bisa berusaha itu karena sampling yang melaksanakan atau yang menyampling itu sistem, bukan kita sebagai manusia. Artinya kita tidak bisa milih ini masuk ke sampling atau tidak, kita tidak bisa milih, tapi kita hanya menekan tombol sampling dan itu sistem yang akan bekerja, sistem yang akan memilih. Jadi seperti itu untuk yang siswa luar DIY akan kita maksimalkan samplingnya. Saya sudah siap jempol saya atau gigi saya neken tombol sampling mau sampai berapa kali juga nanti akan kita sampling sampai dengan jumlah tersedikit yang tidak akan ikut dan bisa mudah-mudahan bisa digantikan dengan cadangan nantinya. Itu dari SMA STC ya, cukup ya. Oke, baik sedikit lagi Pak. Tadi masalah jumlah kan kami sudah semalam kami mengirimkan surat edaran ke orang tua untuk survei apakah diperbolehkan atau tidak. Dari kurang lebih 150 siswa kami kelas 11, itu hanya 64 yang dinyatakan boleh ikut oleh orang tua. Itu baik yang di Jogja maupun di luar Jogja, 64. Nah ini berarti nanti untuk sampling ulangnya kami lihat dari dasar 64 orang yang sudah mendapat persetujuan dari orang tua itu, nggih. Tidak bisa seperti itu, Mas. Jadi sampling kita tetap berdasarkan semua peserta. Enggak, maksud saya bisa milih. Maksud saya untuk hasil sampling ulang tadi, kalau sampling ulang kan memang menggunakan sistem semua anak akan disampling. Ya. Tapi nanti kami menghitungnya berapa jumlah yang bisa ikut dari dasar hasil survei kami. Ya, itu silakan. Apa-apa. Baik ya. Terima kasih. Oke, berikutnya SMA Bokri, Mas Sandra, silakan. Saya Pak, terima kasih. Iya, yang saya mau tanyakan, waktu pelaksanaannya itu kan kita memilih 1 hari. Apakah 1 hari di periode 1 dan 1 hari di periode 2 atau hanya 1 hari saja di 2 periode itu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika jumlahnya yang ikut sampling itu tidak lebih dari 15, apakah tetap harus dibuat 1 sesi atau bisa dibuat 2 sesi? Demikian pertanyaan saya. Oke. Untuk masalah sesi bebas, mau dibikin 3 sesi dengan pengaturan waktu tersendiri, monggo silahkan. Artinya kan untuk simulasi tidak terpatok ke waktu itu sesinya. Kalau memang mau dibagi 3 sesi atau 2 sesi silahkan. Kemudian untuk pelaksanaan di laman NBK, milihnya intinya kan hanya bisa milih 1 yang ada di laman NBK. Itu silakan dilakukan. Artinya hanya bisa milih 1, ya sudah 1 hari itu, ya sudah 1 hari itu aja. Oke Pak, terima kasih. Mas Suparyono, SMK Muhammadiyah 4, silakan. Terima kasih Pak.
Ini mau ada beberapa yang mau ditanyakan Oke. mengenai AN, ya. Ini AN, apakah tujuan dari AN ini? Kalau ini mengganti UNBK seharusnya bisa untuk penilaian akhir. Tadi yang tanya seperti itu, Pak. Atau hanya sekedar ujian biasa saja kalau tidak ada tujuan akhirnya gitu, Pak. Terus yang kedua, kenapa AN soalnya yang diujikan tidak sesuai dengan yang dipelajari sekolah sehingga membuat siswa tidak belajar gitu, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ujian AN ini bisakah dilakukan online saja biar siswa pada waktu pandemi tidak ke sekolah begitu, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Saya ulang dari awal. Oke, nggak apa-apa. Saya share screen ya sekali lagi ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa fungsi asesmen nasional itu tidak untuk mengganti ujian nasional. Sekali lagi, fungsi asesmen nasional tidak menggantikan posisi ujian nasional. Artinya, asesmen nasional itu tidak akan menilai siswa secara individu. Yang akan dinilai atau hasil asesmen nasional ini akan lebih ditujukan untuk melihat kinerja masing-masing sekolah, bukan prestasi siswa. Itu ya, Mas Pariono? Iya, Pak. Ya, itu mohon dipahamkan bahwa ujian nasional itu berbeda konsep dengan asesmen nasional. Jangan disamakan, berbeda. Memang asesmen nasional ini tidak difungsikan untuk menilai siswa secara individu. Jadi lebih kepada menilai kinerja sekolah, lebih kepada melihat hasil-hasil yang dilakukan, pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu seperti apa. Melalui apa? Ya melalui asesmen nasional ini. Asesmen nasional ini tidak akan arahnya begini loh. Pada dasarnya saat seorang siswa atau seorang anak itu harus memiliki kecakapan dasar hidup yang akan bermanfaat untuk hidupnya di kemudian hari. Artinya dasar kecakapan hidup itu bisa dia gunakan untuk mengambil keputusan-keputusan dalam hidupnya. Ya, keputusan-keputusan yang ada di dalam hidupnya melalui literasi maupun numerasi. Wujudnya kan seperti itu, diwujudkan melalui literasi dan numerasi. Oke. Barang lebihnya seperti ini. Oke. Jadi kan literasi membaca sama numerasi itu kan kompetensi dasar, disebutnya seperti itu. Kompetensi dasar. Kemudian asesmen nasional ini nanti digunakan untuk lebih mendorong ke siswa untuk mengembangkan daya nalar. Untuk mengembangkan daya nalar. Jadi bukan pengetahuan hafalan rumus IPA, matematika, itu bukan seperti itu. Tapi di dalamnya adalah lebih ke praktek kehidupan sehari-hari. Contoh kecil saja, ini saya perlihatkan contoh kecilnya soal. Ini soal ya. Ini soal yang SD. SD kelas 5 seperti ini. Di situ akan ada banyak tekstual bentuknya, kemudian ada banyak gambar, di mana kemampuan literasi siswa ini dilihat siswa dalam memahami bacaan ini seperti apa, sehingga dia bisa menjawab pertanyaan yang ada di sini. Jawabannya bukan hanya pilihan saja, tapi lebih banyak nanti ada yang sifatnya teks atau harus mengisi dan sebagainya. Kemudian pilihan. Nah, itu. Kemudian ada juga yang sifatnya praktek seperti ini. Misalnya, ini contoh kecil aja. Contoh kecil membuat bolu kukus, di situ sudah ada perhitungan-perhitungan, ada bahan-bahan yang membuat untuk bolu kukus dan sebagainya. Nah, ini kan ini. Siswa dituntut untuk memformulasikan. Ya. Ini intinya kan itu. Ini kan bukan hanya masalah matematika ini, tapi ini nalar.
kenalan ya. Untuk kemampuan nalar, saya harus seperti apa, saya harus bagaimana dan berapa. Tetap nanti ujung-ujungnya tetap memang harus berapa, tapi kan itu penentuannya nanti ke menggunakan logika nalar dulu. Oke. Begitu mungkin kemudian kenapa tidak di online? Ya kan memang sudah ada online, sudah ada dua moda yang disajikan, yaitu online dan semi online. Tapi ini prinsipnya sama dengan ASPD yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, bahwa tetap harus ada pengawasan, sampai di tingkat siswa itu harus diawasi dalam pelaksanaan asesmen nasional. Jadi itu alasannya kenapa harus dilaksanakan di satuan pendidikan. Kalau nanti dalam perkembangannya, kemudian di masa pandemi dalam perkembangannya dipergunakan mekanisme murni online, kemudian siswa harus memiliki laptop atau webcam atau ada tambahan seperti webcam dan sebagainya, itu kira-kira memungkinkan ya. Nanti tentu saja kita akan ikuti kalau itu memang keputusannya pusat. Tapi untuk sementara ini online yang disampaikan dari pusat, bahwa online ini tetap nanti dilakukan secara secara terpusat di satuan pendidikan. Sekali lagi kita tetap melihat keadaan, melihat kondisi pandeminya seperti apa. Kita yang penting siap dulu deh. Kita diminta untuk simulasi, ya kita lakukan simulasi. Untuk sementara kita tidak perlu menggunakan atau mengikutkan siswa. Kita dulu kita dulu sebagai pengajar, kita dulu yang ikut di simulasi itu, tidak perlu siswa. Nanti siswa di gladi bersih. Kalau gladi bersih nggak memungkinkan, ya nanti kita tunggu perkembangannya. Kira-kira seperti itu, ya. Iya, Pak. Iya. Kalau yang tadi dikatakan bukan prestasi siswa tapi kualitas sekolah, itu maksudnya nanti misalnya nilainya tidak bagus, berarti kualitas sekolahnya juga tidak bagus atau bagaimana ya? Atau terpengaruh dengan akreditasi nantinya, Pak? Iya, nantinya iya. Informasi yang kita terima bahwa itu nantinya akan menggantikan proses akreditasi sekolah ya. Karena memang selama ini terus terang saja kalau kita melihat akreditasi sekolah itu sistemnya kebut semalam ya. Kebut semalam, semua administrasi dipersiapkan dalam waktu sedemikian rupa, bahkan dalam satu malam dikebut seperti itu. Kemudian bukan berarti menghilangkan akreditasi dari asesor, enggak, tapi ini akan lebih mengarah ke sana nantinya, bahwa ini akan sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan akreditasi masing-masing satuan pendidikan. Ya, memang untuk dipergunakan untuk menilai kinerja masing-masing satuan pendidikan. Jadi, itu nanti tidak akan menjudgment panjenengan sekolah panjenengan jelek, sekolah panjenengan bagus, enggak seperti itu. Tapi bentuknya lebih kepada bentuk pembinaannya seperti apa yang harus diberikan kepada masing-masing satuan pendidikan. Itu jelas, Mas Suparyono? Terima kasih, Pak. Oke, berikutnya Pak Suhat Masih, SMA 1 Sedayu, silakan. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Apakah suara saya jelas? Kalau yang saya tanyakan ini berhubungan dengan teknis, Pak. Jadi begini, ini sesuai dengan daftar apa yang ada di sekolah kami, peserta ASAN ini. Nah, itu ada 28 IPA, terus ada 22 IPS, Pak. Ya. Terus nanti penempatan yang akan saya lakukan, itu nanti akan kita buat dua lab. Jadi sekitar 26 komputer, dengan 26 komputer kan cukup untuk melayani semua siswa. Ya. Nah, terus yang jadi masalah saya itu, apakah nanti
misalnya dua siswa itu yang di IPS itu IPA itu saya masukkan ke IPA saya masukkan ke IPS itu apakah berpengaruh dengan soal atau bagaimana Pak? Soal? Enggak, tidak ada pengaruhnya dengan soal Pak. Tidak ada masalah ya? Iya, tidak ada masalah karena soal tidak akan melihat dia jurusan IPA apa IPS, dia jurusan otomotif atau dia jurusan bangunan, itu tidak ada kaitannya. Oh gitu. Ya. Terus gini Pak, untuk yang tadi kalau tidak keliru Pak Nawan sudah men-sharekan di halaman 17 itu di setiap komputer server itu ada aplikasinya loh Pak. Ya. Aplikasinya itu nanti kalau bisa kita sebelum pelaksanaan simulasi, ya, informasi kita harus download kemana untuk aplikasi di server gitu. Oke. Ya. Kalau yang semi online ada VHD Pak, ada VHD yang bisa kemarin sih beberapa teman-teman tim teknis sudah mencoba membuat link tautan upload, itu nanti bisa kita share. Sudah siapa Mas Ana, Mas Fajar, Mas Farjanto, Mas Adi, Pak Karti, sudah ada ya? Ada, nanti kita siapkan Pak. Sudah ada Pak. Sudah ada Pak, sudah kita siapkan, nanti sama teman-teman tim teknis akan disampaikan linknya. Atau kalau mau ngopi langsung ke saya juga sudah ada, silakan. Nanti sudah ada manfaat yang ke saya. Ya di Kanwil Kemenak, kalau dari yang madrasah juga sudah ada, mau tidak ke sana juga sudah ada, siap untuk mengkopi. Terus kalau yang Pak, kebetulan setelah kami itu Pak online, jadi kan nanti pakai online nanti Exambro Pak. Exambro ya. Exambro saja nanti itu kecil Pak. Nanti kemungkinan juga nanti di laman ANBK juga akan tautannya juga akan disampaikan. Jadi info semuanya ada di laman ANBK, termasuk tautan-tautan yang mungkin nanti bisa di-download. Kalaupun nanti mau mengcopy juga di dalam yang jadi satu sama VAD itu Exambro itu sudah ada. Oh gitu. Jadi tidak usah install VAD seperti yang enggak sambil online ya? Ya. Oh ya. Lebih simpel yang online memang. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih informasinya. SM. Nah ini ya ladies first. Bu Esther silakan Bu Esther. Terima kasih Pak Nawan. Terdengar nggih Pak suara saya? Silakan Bu. Matur nuwun, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Mohon bertanya Pak Nawan. Tadi dikatakan boleh pakai sesi nih Pak Ye. Boleh pakai sesi ya? Sesi ya. Nah, pertanyaan saya, apakah pengaturan sesi sama seperti UNBK di laman UNBK itu, atau kita menentukan sendiri siswa-siswa mana yang akan mengikuti sesi 1 atau sesi 2 pada saat pelaksanaan? Karena di laman UNBK sampai sekarang belum ada pengaturan sesi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disebutkan untuk simulasi. Orang sedang mengusahakan bersurat kepada satuan pendidikan untuk simulasi tidak diadakan untuk tidak menghadirkan siswa. Nah, berarti kan digantikan oleh Bapak Ibu guru yang ada di Pak. Nah, sementara siswa kami yang tersamping kan ada 45 dan Bapak Ibu guru di tempat kami jumlahnya tidak mencukupi untuk sejumlah 45 itu. Ya, tidak perlu semua. Oh, begitu. Iya. Ya, untuk sementara itu Pak pertanyaannya. Oke. Yang tadi yang pertama tadi masalah itu nanti kita memang ini terus bergerak ya Bu ya, artinya laman ANBK ini dinamis, artinya terus dalam dikembangkan sesuai masukan-masukan yang ada dari tim teknis. Jadi nanti ditunggu saja pengaturan mekanisme pengaturan sesinya ini di laman ANBK seperti halnya waktu UNBK dulu, atau nanti pengaturannya bisa manual saja, nanti kita tunggu saja deh. Itu sekalian sama PHD dan Exambro ya Pak, nanti kita tunggu di laman. Ya, oke, siap. Nanti segera kita sampaikan. Sami-sami Bu. SMK 1 Pundong silakan. Sudah, ini yang tadi sudah disampaikan di depan ya.
koefisien reaksi intinya agar silakan Mas. Terima kasih Pak Nawan. Sebelumnya mohon maaf kami dari SMK Pundong izin bertanya. Untuk pelaksanaan AN ini kan ada siswa, kemudian ada guru dan ada kepala sekolah. Yang ingin kami tanyakan, mungkin untuk siswa kami sudah sedikit punya gambaran. Yang ingin kami tanyakan katanya dengan pelaksanaan yang kepala sekolah dan guru. Nah, itu teknis pelaksanaannya gimana, kemudian seperti apa? Terima kasih. Untuk pelaksanaan survei lingkungan belajar nantinya akan Bapak dan Ibu guru yang terdaftar. Jadi data nanti akan diambil peserta Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah itu yang jelas syaratnya harus sudah terdaftar di Dapodik. Syaratnya itu. Jadi kalau ada guru yang masih belum masuk Dapodik, tentu saja tidak bisa mengikuti survei lingkungan belajar. Kemudian data itu nanti dari Dapodik akan ditarik langsung oleh Puskejar. Jadi siapa-siapa guru yang nanti harus mengikuti asesmen nasional atau mengisi survei lingkungan belajar itu sudah ada. Kemudian nanti juga sudah ada tautan yang harus diisi, itu nanti juga akan diinformasikan melalui laman itu, sehingga nanti Bapak dan Ibu guru bisa langsung mengisi di tautan itu. Bapak dan Ibu guru dan kepala sekolah akan diberikan waktu 4 hari untuk melakukan pengisian itu. Diberikan kesempatan selama 4 hari. Jadi monggo mau mengisi kapan saja silakan, sifatnya online. Dan informasi yang terbaru, misalnya baru sempat ngisi 2 atau 3 nomor, nanti dilanjutkan lagi di hari berikutnya. Melanjutkan sudah jadi mengisi nomor 4 dan seterusnya itu juga bisa. Itu Mas. Apa saja contoh-contoh reaksi kimia, perubahan warna dan seterusnya. Kemudian lagi yang ditegaskan sudah jelas ya yang SMK 1 Pundong. Koefisien reaksi. Ampun Pak, alhamdulillah. Oke, yang lain monggo masih ada. Ibu Amalia Rahayu, SMA IT Abu Bakar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, izin bertanya dan mengkonfirmasi. Kebetulan di sekolah kami itu ada satu siswa yang sudah pindah dan masih menjadi peserta utama. Nah itu nanti berarti dilakukan sampling ulang Pak? Kalau hanya satu siswa, gunakan siswa cadangan saja ya. Sampling ulang. Kemudian pertanyaan kedua, kebetulan kan siswa kami juga dari seluruh Indonesia Pak. Nah misalkan, sekarang ini masih mengupayakan mendatangkan siswa. Misalkan yang datang itu belum bisa mencukupi kuota Pak, kan kuotanya 45. Nah misalkan yang datang belum bisa mencukupi, apakah itu nanti akan mempengaruhi hasil, gitu Pak? Begini, kalau analisis hasil asesmen nasional itu murni dilakukan oleh Puskejar. Logikanya karena hasil yang dimiliki atau hasil yang dilihat itu adalah bukan nilai individu, artinya tidak akan mempengaruhi. Logikanya seperti itu ini, tidak akan mempengaruhi jumlahnya karena memang toh yang diambil hanya sampling dan jumlah minimalnya memang sudah ditentukan. Tapi ya kalau memang tidak, jadi kalau ada kasus seperti itu saya tawarkan ke panjenengan semua. Kalau memang siswanya itu banyak yang dari luar DIY yang masuk ke sampling, kita lakukan sampling ulang. Oke, masalah. Kita lakukan sampling ulang. Kita lakukan sampling ulang sampai dengan jumlah terbanyak yang bisa ikut. Itu saja. Cukup itu saja sampai dengan jumlah terbanyak yang bisa ikut. Kalau misalnya karena kita nggak bisa ngatur nih, ini si A nggak usah ikut, si B ikut aja, kita nggak bisa ngatur. Jadi semuanya dilakukan relay system. Jadi nanti mau sampai berapa kali sampling juga akan saya layani sampai didapatkan siswa yang bisa ikut terbanyak. Itu ya Bu. Iya, terima kasih Matur Nuwun Pak informasinya. Ada yang lain monggo silakan. Nanti kita set angkanya benar-benar 7 sehingga nanti
nanti hasilnya tetap bagus. Sudah jelas semua? Karena kalau nggak dikalibrasi ya. Atau sudah bingung semua? Kemudian ada teman-teman dari tim teknis yang mau menambahkan apa yang sudah saya sampaikan. Itu adalah ion. Mas Ana, Mas Fajar, Mas Fajanto, Pak Karti. Kalau kita lihat di tabel periodik, Mas Rusli. Ada Mas Dimas, Pak Dimas itu Pak yang mau bertanya. Ini yang kita mainkan itu. Open mic, yang mana yang open mic? Plus itu kalau saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Nah, ya, Pak, saya ingin memastikan kembali saja, kalau mau melakukan sampling ulang, berarti saya menghubungi jenengan, ya? Ya, pasti akan saya tanya kenapa minta sampling ulang, alasannya apa, terus berapa, kenapa Mas minta sampling ulang, kenapa? Karena gini Pak, kemarin itu ada di sekolah kami itu ada satu siswa yang ketika saya upload Dapodik 2020 update Dapodik itu hilang dari Dapodik, jadi tidak ikut ke sampling ke situ, padahal anak itu aktif dan ada satu anak yang malah harusnya keluar tapi masuk gitu, masih masuk di Dapodik, jadi belum. Karena kan kemarin ada permasalahan rombel seperti itu. Dan ini kebetulan kok siswanya mepet gitu Pak, jadi nggak ada siswa cadangannya. Ya, nanti kita sampling ulang. Kalau seperti itu berarti harus ditarik ulang karena datanya belum masuk toh. Tempat-tempat ekstrim. Iya Pak, dari tarik ulang Pak ya. Itu saya mau hubungi jenengan ya, bisa? Ya, nanti kita tarik ulang. Ya, nanti ingatkan saya, japri ke saya ya. J Pak, siap. Matur nuwun. Yang lain monggo. Lebih detail. Sifatnya kasustik Pak Mas Bram, Kopri 1 silakan. Selamat siang Pak Nawan. Siang Mas. Tanya, kalau sampling ulang itu tenggat waktunya sampai tanggal berapa Pak? Apakah ada batasnya? Sampai akses saya ditutup dari pusat Pak. Oh, sampai aksesnya ditutup dari pusat. Iya, selama saya masih bisa sampling akan saya bantu sampling. Oke Pak. Lalu yang kedua, apakah kalau pada saat nanti hari hanya anak-anak yang bisa ikut hanya sekitar 5 atau 10 tetap berjalan ya Pak AN itu? Iya, bagaimanapun tetap berjalan. Tapi kewajiban kita mengupayakan jumlah peserta yang lebih banyak ya Pak. Artinya jangan sampai menyerah, kalau memang perlu kita lakukan sampling ulang, ayo kita lakukan sampling ulang. Oke Pak Nawan, terima kasih Pak Nawan. Iya, sama-sama. SMA 1 Prambanan silakan. Bahasan tentang pH dengan detail Anda bisa ambil di pelajaran SMA 1 Prambanan, raise hand, silakan. Kimia kelas 11. Nah, halo, Sek. Nanti halo. Halo, Ji, silakan. Iya, matur nuwun Pak. Ini tadi dari Pak Enawan menjelaskan bahwa untuk mengubah pengajuan moda untuk apa ANBK ini kan melalui verbal TIK nggih. Iya. Nah, tadi sudah kami coba, ternyata muncul keterangan bahwa harus berkoordinasi dengan apa Mbak Mega? Perlu verifikasi. Anda bisa cek di sebentar Pak, harus Ya, kita paham mekanismenya gini Bu. Kalau jenengan itu mau merubah itu verbal TIK jenengan harus dibatalkan. Yang bisa membatalkan siapa? Itu di provinsi maupun di beberapa petugas yang sudah kita pasrai. Jenengan bisa menghubungi Mas Yuni Suwarno yang di SMA 3. Bisa minta bantuan Mas Yuni. Atau kayaknya Mas Irawan juga bisa ke Mas Irawan SMK. Halo Mas Yuni. Ini dari Mbak Mega. Ya, nanti biar dibantu. Ada lagi pertanyaannya selain itu? Jadi untuk yang simulasi besok ini itu kita ngikutnya sesuai yang sudah ada di web ANBK itu ya. Kita kan satunya online, mau ubah ke semi online untuk ANBK yang akan datang atau kalau bisa untuk simulasi besok ini gitu loh Mas. Ya, untuk sementara kita pakai data yang ada deh, karena untuk perubahan yang ada di laman ANBK sudah ditutup per tanggal per hari kemarin jam 8. Nah, ya itu kan kemarin terlambat nge-share jadi tidak bisa mengisi gitu.
Enggak apa-apa, enggak masalah. Artinya gini loh, kita kan beragam, ada yang online, ada yang semi online. Nah, nanti kita berharap masing-masing pelaksanaan simulasi ini ngasih masukan ke kita. Oh, ternyata enak yang mana sih? Enak yang online apa yang enak yang semi online? Jadi kan kita masing-masing punya gambaran. Gak apa-apa, dicoba aja nanti. Oke. Terus pertanyaan kedua, ini sebenarnya sekolah menghendaki untuk simulasi ini sekalian melibatkan siswa seperti itu, sekaligus misalnya sesuai yang sudah ditunjuk di BUN ini kan sudah muncul nama-nama siswa yang ditunjuk mengikuti itu. Nah, untuk simulasi besok ini sekolah menghendaki simulasi yang sebenarnya dengan melibatkan siswa seperti itu, bagaimana ya Mas? Oke. Prinsipnya gini, prinsipnya kita sebenarnya masih melarang, terutama kalau misalnya tidak diizinkan orang tua. Tapi kemarin juga sudah ada yang seperti itu dari dinas kabupaten itu malah minta bisa apa namanya langsung dengan siswa. Secara prinsip sebenarnya kita tidak mengizinkan sebenarnya, tapi monggo lah misalnya panjenengan punya kebijakan sendiri, artinya panjenengan yakin bahwa siswa yang terlibat itu artinya aman, di lingkungan sekitarnya tidak ada paparan, kemudian proses selama dia mobilitas ke sekolah juga tidak berisiko paparan, kemudian di lingkungan sekolah juga aman, tidak ada risiko paparan. Kami silakan monggo. Tapi prinsipnya kami menyarankan jangan dulu deh. Ya. Maksudnya sekolah misalnya berkoordinasi dengan orang tua, misalnya orang tua mengizinkan. Iya, berarti semua diserahkan ke pihak sekolah gitu nggih? Ya. Berarti kesimpulannya untuk pengubahan mode ini besok ini gimana nih Mas nih? Ya, pengubahan mode tetap bisa dilakukan di Portal TIK, cuman kan yang sekarang datanya tidak bisa ditarik lagi ke Taman ANTK. Jadi untuk simulasi yang pertama ini belum bisa nggih? Ya. Masih ada simulasi selanjutnya kah? Langsung dari versi nanti di awal September. Oh, nggih, matur nuwun, cukup itu. Salah. Ini pertanyaan kedua dari Stacy pertanyaan kedua, tapi sebentar, Alia Alikma dulu silakan. Kemudian kita lanjut ke A-nya di sebelah kiri ada. Baik, Pak Nawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun waktunya. Kami dari Madrasah Aliyah Pak sudah mendapatkan share link download PHD dari grup WA ANBK Madrasah kira-kira 1 minggu yang lalu. Kemudian sudah kami coba install PHD-nya di komputer server kami. Kemudian ada kendala Bapak untuk kami ping begitu ya, kita ping ke IP PHD-nya itu masuk, tetapi kemudian tidak bisa connect, tidak bisa waiting saja. Ya karena server pusat tidak dibuka Bapak. Iya. Ya, terima kasih Bapak. Ya, itu aja. Misalnya nanti kan VBOK-nya sepertinya berbeda ya Pak. Kalau kami pakai yang versi yang 5 yang masih yang lama itu. Kemudian kalau yang saya coba untuk naikkan VBOK-nya versinya ke versi 6 itu kemungkinan bisa jalan, bisa lanjut, tetapi kalau yang versi 5 sepertinya ada kendala begitu Bapak. Nah, harapan kami begini Bapak, untuk VBOK-nya nanti linknya bisa yang bisa support, karena kami sudah mempunyai ARD yang kita install di server yang sama begitu, sehingga nanti tidak kemudian menghapus VBOK yang lama begitu, karena ketika kita naikkan versinya ke versi 6 itu ARD-nya yang tidak jalan begitu Pak. Makasih. Saya paham, tapi untuk meyakinkan mungkin dari teman-teman teknis salah satu dan monggo ngecek semua reaksi Pak Sastro, itu tentu harus merupakan reaksi yang setara. Masalah VBOK ini versi berapa yang aman? Kemudian atau Mas Anam, monggo Pak Sastro.
Terima kasih Pak. Sebenarnya itu bisa menyesuaikan dengan Windows juga Bapak. Nanti kan ada file prerequisite ya di web itu, kalau sudah muncul Sambro-nya, nanti ada prerequisite yang di situ itu sudah lengkap. Di dalamnya ada Sambro, ada bentar. Kemudian berikutnya ini ada juga contoh kimia dalam kehidupan sehari-hari adalah besi, logam besi. Di situ ada virtual booknya juga, ada Sambro dari klien maupun juga proktor. Jadi nanti sementara mungkin bisa menyesuaikan Sambro yang digunakan Pak. Yang penting saran dari pusat itu untuk servernya nanti silahkan menggunakan Windows 10. Kemarin sarannya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. VBox-nya gimana Mas? VBox-nya versi berapa? 5 apa 6? Untuk yang Alia itu kemarin memang masih Windows 7 Pak, untuk apanya, servernya kita install Windows 7, sehingga kemungkinan itu penyebabnya. Terima kasih Bapak, sudah terjawab. Mungkin nanti install ulang. Oke, setelah dua silakan. Ya, terima kasih Pak Nawan. Ada dua hal. Yang pertama hanya konfirmasi untuk pelaksanaan AN itu kan dijadwalkan 27 sampai dengan 30 September. Sedangkan tadi untuk pelaksanaan AKM sendiri kan 2 hari. Sisanya untuk para guru karyawan untuk melaksanakan atau mengerjakan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah. Oh, guru dan kepala sekolah. Ya, guru dan kepala sekolah. Nah, untuk jadwal AKM anak, apakah itu otomatis di 2 hari pertama, 27-28, atau bagaimana? Nah, yang kedua, hanya usulan saja, mungkin nanti untuk semacam posnya atau juknisnya tentang, di sini juga ada pertanyaan tentang pengawasnya bagaimana, lalu sesinya bagaimana, nanti mohon segera disampaikan ke sekolah supaya kami juga bisa mempersiapkan dengan baik. Terima kasih Pak Nawan. Baik, untuk pelaksanaan sesuai jadwal yang terakhir kita terima ya, untuk SMA itu 27 sampai dengan tanggal 30 Oktober, ini 4 hari. Terus yang SMK itu 20 September sampai dengan 23 September. 20, 21, 22, 23, 4 hari juga. Yang SMA, MA 27, 28, 29, 30, 4 hari juga. Ya, kira-kira memang seperti itu. Nanti pelaksanaan kan itu kan ada, mungkin ada yang sekolah atau satuan pendidikan yang menggunakan 2 batch. Artinya 2 batch kan harus melakukan 4 hari. Nah, makanya dibikin 4 hari. Karena untuk biar memungkinkan yang melakukan 2 batch itu pelaksanaannya ada. Sekaligus untuk memberikan kesempatan juga kepada guru dan kepala sekolah untuk mengisi instrumen survei lingkungan belajar. Itu Mas kira-kira. Ya, terima kasih. Lalu untuk ininya juknisnya mohon segera disampaikan sekolah, Pak. Ya, terima kasih. Sampai dengan detik ini kami juga belum menerima pos dan juknis. Jadi mohon bersabar, kami tidak akan menunda-nunda, akan kita segera share kalau memang sudah ada. Kata nih Pak. Sekarang dari SMAI Olivan, silahkan. Selamat siang Pak Nawan, mau tanya Pak, untuk yang mode online apakah klien bisa menggunakan iPad ya Pak? iPad kayaknya bisa, kemarin iPad bisa lah. Nah, saya pilih ke PA. Kalau Anda ketemu dengan lain, iPad itu OS-nya apa? Nah, sekarang warnanya itu kemasan yang baru ini. iPad OS-nya ada perbedaan pakai BIOS ya, pakai BIOS online, Windows, Linux, Chrome, Mac OS yang bisa Mac OS. Oh, berarti nggak bisa Pak? Iya, kayaknya belum bisa Pak. Iya. Baik. Nanti akan kita coba kita usulkan ke pusat biar bisa difasilitasi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Mas Piping Setiawan, silakan. Anda bisa temukan juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, untuk moda penetapan statusnya masih bisa diubah nggak ya Pak? Karena ternyata kalau untuk semi daring kayaknya komputer di lab kami maksudnya tidak siap lah, gitu. Untuk dari mana Mas? Dengan saya SMK Sulaiman Pak.
SMK dari Sulaiman. sekian Ya, banyak dari kalau proktor atau tim pendataan pendataan yang ikut grup siapa? labelnya ini akan ada keterangan tidak Pendataannya? dicampur Ya. dengan pembersih lain. Nah, pendataannya itu Apa yang Anda pikirkan? saya belum tahu Pak, karena saya buka akses di sini di asesmen nasionalnya, datanya masih kosong Pak. Data yang ada cuman ini. Ya, yang pegang pendataan siapa? Proktornya siapa? Proktornya jenengan? Ya, proktornya saya Pak. Masuk grup proktor nggak? Masuk Pak. Ya, sudah kita Proktor infokan. Kenapa tidak? Grup proktor yang mana ya? Maksudnya? Ya sudah, berarti memang panjenengan sebenarnya tidak mengetahui informasi. Perubahan untuk simulasi ini sudah ditutup kemarin, tanggal hari Minggu kemarin, jam 8. Jadi artinya sekarang status yang ada di laman ANBK silakan itu diikuti. Oh, di mana Pak? Di laman? Di laman ANBK itu sekarang silakan diikuti. Apapun yang ada di situ modalnya silakan diikuti. Karena iya Pak, karena di sini ditutup. untuk penjelasannya masih kosong Pak, maaf Pak. Saya buka di penjelasannya tidak ada, di laman AN-nya masih kosong penjelasannya. Ya, memang itu penjelasannya kemarin melalui grup WA Mas. Ya, tidak apa-apa, gini saja. Dengan ikuti saja dulu perkembangannya. Wah, mikir gua. Ikuti dulu perkembangannya. Sebisa mungkin dengan sources informasi ke siapa saja silahkan ya, jangan sampai ketinggalan informasi tentang perubahan merubah status muda itu jangan udah ketinggalan sebenarnya. Oh ya, tapi saya minta tolong ya Pak untuk silahkan diajukan perubahan, silahkan nanti berkoordinasi dengan Balai Dikmen biar dibantu. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain silakan, masih ada? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa piksel itu zat aktifnya tadi tidak ada, tuliskan di Word ya. Saya tuliskan mana Word. Kalau tidak ada ya alhamdulillah. Artinya, oh di sini ada Mas Budi, saya sapa dulu Mas Budi Kemenak Bantul ini. Nah, kemarin juga berjibaku dengan saya di Kabupaten Bantul untuk menemukan profil TIK-nya. HCl. Sekarang Mas Budi di Kemenak Bantul, nanti dari madrasah di Bantul kalau ada yang kira-kira masih ingin bergeser posisi di profil TIK-nya bisa langsung menghubungi Mas Budi di Kemenak Bantul ya. Kebetulan nanti jam 1 juga saya diminta oleh Kadil Kemenak jadi pemateri di situ. Ada yang open mic, Bu Daryati, ada yang mau disampaikan? Iya Pak. Pak, mau tanya ini Pak. Silakan. Kaitan dengan pelaksanaan kita kan juga dipakai untuk ujian P3K sih Pak. Tapi kan untuk kelasnya saya belum tahu juga. Baru ada rapat koordinasi besok hari Rabu. Nah, kaitan dengan itu kan saya mengambil di mana di UN di web AN itu saya mengisinya tanggal 26. Nanti misalnya Mas ada barengan atau seperti apa itu Pak? Ya nggak apa-apa, nanti biar dikondisikan Mas Rusli, Mas Parjanto sama Mas Fajar kalau itu aman. Oh, siap. Terima kasih Pak. Ya, untuk P3K, untuk Waalaikumsalam, untuk P3K ini teknisinya ada Mas Fajar, ada Mas Parjanto sama Mas Rusli. Jadi beliau-beliau yang jadi teknisi tes P3K. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang ikut tes P3K, monggo menghubungi beliau-beliau saja. Nah, pengen diloloskan langsung juga boleh, nanti bisa tawar-menawar boleh. Enggak ya, biar teknisi yang dituju oleh pusat enggak seperti itu. Monggo, yang ada yang ingin disampaikan lagi? Karena sifatnya asam, ini basah, dicampurkan akan atau ada teman-teman dari tim teknis yang ingin menyampaikan sesuatu? Dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kemudian Mas Anam, Mbak Karti, Mas Fajar, Mas Asro, pemakaian dilarang dicampurkan, berarti kemungkinan kalau dicampur nanti Pak Janto, ada enggak? Ini nambah aja Pak, mungkin efeknya akan sebentar Mbak Titin ya, Mbak Titin dulu Mas Asro. Iya.
Saking aku butuh wong ngenteni. Oke, oke. Nggih saged sami Mas Sastro nggih, kula bolone jenengan. Nganu Pak, ini nanti kalau boleh usul kalau memang ada rekamannya boleh di-share ke grup WhatsApp grupnya apa namanya proktor biar teman-teman yang tidak bisa mengikuti atau nyambi bisa lihat lagi nonton itu karena mungkin kan mohon maaf yang saya pertanyaannya berulang ya nonton itu atau mungkin bisa nanti dijawab dibantu jawab sama Mas Sastro semuanya nonton itu Pak Nawan ya oke. Usul diterima tadi ini sudah di recording tapi nggak tahu nih tadi siapa yang mencet recording nanti videonya bisa itu nanti di YouTube saja dulu terus diakses. Oke. Mas Sastro silakan Mas. Ya menambahkan aja untuk rekan semua karena memang simulasi sudah dekat, kemudian ANBK sudah ada tanda-tanda akan dilaksanakan, artinya tidak ada penundaan dan bahkan ada isu yang kemarin akan dihapus sampai sekarang ini tetap berjalan. Jadi mohon untuk teman-teman proktor bisa lebih sering untuk melihat akses web ANBK atau laman web ANBK. Kemudian kalau ada informasi mohon bisa dipahami yang apa yang ditulis di web ANBK. Kemudian yang paling penting adalah literasi, baik di webnya maupun di grup WA. Karena memang di grup WA kita SMK ini yang nama grupnya adalah AN SMK DIY, kemudian ada AN SMA SMK DIY. Yang Bapak Ibu masuk di situ, mungkin memang banyak bercandaan di situ yang memang anggap saja untuk meningkatkan apa namanya kekeluargaan kita. Tapi sebenarnya di dalamnya itu juga banyak info, meskipun hanya obrolan kadang bisa menjadi info penting bagi kita semua. Jadi harapan kami tim teknis dari Jogja, Bapak Ibu ini terutama yang baru ini harapannya bisa lebih literasinya ditingkatkan. Kemudian kalau yang bingung bagaimana install Samro, nah di web ada kitabnya, ya di web ada kitabnya, jenisnya silahkan di-download dan dipelajari. Kalau yang online mungkin gampang ya, online itu tinggal menjalankan Samro saja sudah tinggal akses. Kalau yang saya ini mungkin agak ribet, Bapak Ibu, kalau yang pilihannya adalah semi online mungkin agak ribet karena harus menginstal VHD-nya, kemudian juga memang harus menginstal Samro-nya di masing-masing klien. Ya memang kliennya hanya 15, tapi kan juga butuh cadangan 2, 3, atau 5 gitu. Nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang belum masuk grup, boleh japri saya gitu. Boleh japri saya atau mungkin ada teman yang di grup bisa dimintakan untuk attach nomor. Bisa nomor saya belum tahu ya, tak tulis di ini aja di chat. Cepat sekali sampai nanomaterial. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dulu lah materi ini seperti apa, yang dibahas itu apa dan seterusnya. Intinya nanti kalau di nanomaterial Anda akan ketemu dengan nanti silakan Bapak Ibu buka chat di ini di Zoom, itu nomor saya, silakan nanti yang belum masuk di grup bisa japri saya. Nggak apa-apa, bisa japri Pak Nawan juga boleh, Mas Ana, Mas Fajar, Mas Adi, atau tim teknis yang lainnya ya, nanti biar dimasukkan grup biar tidak tertinggal informasinya. Mungkin itu saja Pak Nawan yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan tim teknis yang lain, guru saya Anam, Mas Fajar, Mas Rusli, monggo. Ya, Mas Sastro, monggo ya, nggak usah kaku-kaku. Kita santai saja seperti biasanya kalau di yang biangnya nakal kan Mas Rahmat ya. Nanti tambah-tambah nanti. Pertanyaan silakan. Mas Rahmat nggak kelihatan. Monggo yang lain kalau misalnya masih ada yang disampaikan. Ada dari SMK 2 Dodian, Mas Sandra, silakan Mas. Ya, Sugeng Enjang Bapak. Ya. Begini Pak, di sekolah kami kan mengambil mode semi online. Nah itu kalau simulasi besok sudah selesai, terus dapat kabar info-info dari sekolah lain, ternyata enak yang mode online. Nah itu untuk pelaksanaan AN masih bisa dirubah ya Pak ya, untuk mode tersebut setelah simulasi. Ya, terima kasih itu saja. Ya, insya Allah masih bisa. Nah, aman. Oke, matur nuwun Pak. Ada yang raise hand Pak Ustadz,
Pak Ustadz Al-Rahmat Al-Wahab dari SMK 1 Godian dipersilakan. Sampaikan ini masukan saran. Anda bisa menggunakan masukan dan saran ini. Nanti ini Wah, yang malah lola semaput. kepala sekolah. Nanti yang lola ini kepala sekolah. Ayo Mas Rahmat silakan. Jadi saya tahu yang dilaporkan itu apa saja. Nama, Sinyal mungkin Pak. masukannya dan seterusnya. Kalau ada Presiden sudah open mic. diupload juga. Nah, nanti saya posting aja di. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenjang Ustaz, silakan. Apa, pelajaran apa, saat apa dan seterusnya ini. Suara saya masuk betul nggih, Pak? Terdengar, bukan masuk, terdengar. Oke. Bisa tidak lanjuti karena. Nah, Bobo, ada yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, sekolah kami pakainya milihnya semi online. Semoga tidak salah milihnya kemarin di WPNBK. Kemudian yang saya tanyakan dengan tadi spek untuk komputer proktor yang tadi di-share oleh Pak Nawan, itu kita ada beberapa apa ya istilahnya, beberapa kendalanya itu crash seperti apa yang di-share tadi, jadi ngepas gitu Pak. Apakah itu nanti akan jadi kendala atau tidak? Karena beberapa kali uji coba yang dulu-dulu itu, yang full online itu kan saya sama sekali tidak ada yang berhasil Pak. Berhasil tapi di jam 4 sore kalau nggak salah, 1 kali. Nah, makanya kemarin saya milih di semi online saja, karena mengingat ya ngelingi wong randuwe lah. Servernya mek kaya ngono gitu. Nah, terus kemudian untuk teknisnya apakah nanti hampir sama dengan UNBK Pak? Karena jujur sudah lama tidak megang yang kayak gitu, lupa nanti nek tekon itu sok dibully, jadi sebenarnya ya ora kelingan tenan, tapi teman-teman itu jahat sama saya, jadi itu. Terus rencana saya Pak, kan ada 45 utama dan 5 cadangan, itu mau saya buat di 3 lab bareng pakai 3 komputer proktor supaya bisa pulang pagi, pulang gasik gitu. Nah, berkaitan teknis dengan simulasi itu tadi kan boleh digantikan oleh guru, terus boleh tidak semuanya. Nah, sementara di tempat kami ini kan gurunya juga tidak setiap hari semuanya masuk Pak. Apakah nanti boleh dengan jumlah yang sangat terbatas per 1 komputer proktor itu, mungkin jumlah pesertanya cuma sekitar 2 atau 3 itu, apakah sudah secara simulasi sudah memenuhi? Matur nuwun, mekaten Bapak Nawan, saya kembalikan. Mas, apa Mbak Leslie lagi? Mbak Leslie lagi? Oh no. Nggak, gini, nggak apa-apa Mas. Maksudnya seadanya gurunya nggak apa-apa kalau masalah apa namanya simulasi. Yang jelas kan dari pengalaman panjenengan yang apa namanya banyak paparan di banyak paparan ya, sampai 1 Godian kan banyak. Jadi ya sudah, pokoknya ambil amannya saja, nggak usah dipaksakan harus mendatangkan siswa pakai guru, ya gurunya yang ada saja, tidak perlu mendatangkan banyak guru, malah positif itu kan. Dan terus masalah server saya kira nggak masalah nanti. Terus kalau memang mau dibagi jadi 3 dan balik basic, terus jangan papan terus shift gitu top. Ada nggih Mas Rahmat, ada yang belum saya jawab nggak? Ya kados pun sampun kali nek napa nyuwun prisa niku ampun didukani riyen. Wong lali niku wong lumrahe jalma manungsa. Sing ngene iki ya sapa lho. Ya, Mas Rahmat ini mantan muridnya kakak saya, jadinya banyak sembronon kalau sama saya ya. Jadi tenang saja, jangan diambil hati kalau ada Mas Rahmat itu. Monggo kalau ada yang lain Bapak Ibu. Ini sudah azan zuhur. Tidak ada ya. Ya, saya kira terima kasih sekali, artinya
kami berharap masing-masing sudah punya gambaran tentang seperti apa nanti pelaksanaan UNBK yang sebenarnya mirip-mirip dengan UNBK. Tapi sekali lagi saya hanya bisa berharap dengan paling tidak punya gambaran. Dan nanti pelaksanaan simulasi mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Ya memang seperti yang disampaikan Mas Rama tadi, memang saya masih ada sedikit keraguan tentang pelaksanaan dengan moda online, terutama di sarana prasarana di tingkat pusat. Saya terus terang secara pribadi juga masih ragu, tapi nanti insya Allah dengan optimisme mudah-mudahan teman-teman tim teknik pusat sudah menemukan permasalahan yang kemarin apa. Jadi saya kira jangan itu terus jadikan kita paranoid seperti hanya di COVID. Kalau memang COVID itu bahaya, tapi terus jangan kita secara frontal menutup diri dari kehidupan yang ada. Tetap life must go on, jadi tetap harus berjalan. Sekaligus sekali lagi mungkin saya sangat berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan sehat serta sehat. Amin ya rabbal alamin. Yang penting itu karena saya juga sebagai bagian dari iklan di Satgas COVID nasional di bidang perubahan perilaku, saya mohon kita harus bisa menjadi contoh untuk yang lain agar kita sesuai dengan protokol kesehatan. Dan maafkan kalau saya nggak pakai masker karena saya sendirian di ruang, jadi aman, nggak masalah. Jadi seperti itu. Wah, Pak mau kalau BPBD nggak mau. Saya kalau nggak gubernur nggak. Ngeten ya, Bapak Ibu. Matur nuwun sekali lagi atas waktu yang sudah diluangkan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan kita akan segera bertemu lagi di kesempatan yang lain meskipun dalam kondisi virtual dan di kanan kita tetap muka. Sekali lagi kita harus tetap sehat dan sehat. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.